teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review buku, review filmnya bukan film di bioskop, tapi film di Netflix. Berbeda dengan kebiasaan tahun lalu sering review nonton film di bioskop. Hari ini belum, mungkin mulai minggu depan, Senin depan atau Selasa depan baru mulai film bioskop. Jadi hari ini saya akan melakukan review terhadap Knives Out yang Glass Onions. Secara umum sih ini film adalah film ya Netflix, kalian bisa nonton kapan aja, bisa di pause, bisa melakukan review sendiri, bisa ditulis. Lebih menurutku dibandingin film di bioskop yang misalnya kadang-kadang ada yang pihak terganggu kalau kita nyalain lampu sedikit buat nulis. Tapi kalau di Netflix lebih nyaman, lebih enak ya. Kalau dibilang filmnya, kalau nonton dari Knives Out yang pertama ya, langsung kedua misalnya nonton yang sekarang mungkin akan banyak yang nggak ngerti, tetapi kalau nonton dari awal atau menelusuri reviewnya mungkin akan lebih nyaman ya. Ini tentang intinya tentang pembunuhan di kalangan persahabatan kelas atas, karena ada salah satu pengundang yang memangnya kelas atas. Terus dari trailer memang menjelaskan pembunuhan, ada tokoh seperti detektif Benoit Blanc yang sangat menjago dalam menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan. Tapi di sini juga ada pembunuhan, tetapi kalau di perbedaannya di trailer dan dalam jalannya film ada banyak perbedaan itu. Dan senjata dalam film ini memang sebuah plot twistnya. Kenapa senjata plot twistnya? Karena itu akan menurutku adalah sebuah sisi yang menjual dalam film ini. Jadi kalian nonton filmnya, bagaimana ada teka-teki, ada sudut pandang yang berbeda, itu yang menjual dalam film ini. Termasuk dari sisi Sarahnya sendiri, sisi Pecknya sendiri, bahkan dari Miles Baronnya sendiri yang memiliki persepsinya sendiri. Jadi kalau kalian menonton film dan memikirkan bahwasanya yang mati adalah Lance Brown didasarkan trailernya, juga itu sah saja, karena trailernya sebagai, bisa dikatakan sebagai suatu alat yang memang sangat menjual filmnya, karena filmnya memang banyak plot twist yang agak jomplang sekali dengan filmnya, gaya filmnya sendiri. Jadi menurutku sangat kenapa dikatakan glass onion. Terus mungkin orang berpikir awal film, dari tempat pertemuannya yang cukup mewah itu yang seperti bawang, ternyata dalam sisi ceritanya sendiri memang Union sangat berlapis-lapis sekali, sangat memiliki persepsi sendiri. Jadi dikatakan ya seperti umbi lapis juga. Seperti bawang itu kan, kalau bawang kayak bawang bombay memang berlapis-lapis kan kalau kita belah. Jadi memang ada sisi yang tidak disangka-sangka dalam film ini yang sangat familiar dari Glass Onion. Itu dari segi gaya ceritanya. Kalau dari segi editingnya, penggambarannya, kameranya, kalian cukup akan dimanjakan. Gaya ceritanya, jok-joknya cukup
menarik lah untuk kalian tonton. Meskipun dalam sepanjang film ini memang kalau ngomong ada kejelekannya ya, ada sisi misalnya lagu-lagunya lama yang kalau dikatakan ini film terjadi tahun 2020, terus lagunya zaman 50-60an pun sedikit dipertanyakan di bagian sisi lain sebagai yang mengangkat sebuah cerita, mengangkat sebuah adegan. Menurutku ya sedikit jomplang lah sebagai sisi kemewahan, karena tidak dijelaskan dengan beberapa orang itu memang punya selera apa. Yang jadi bumbu utamanya di sini adalah teka-tekinya sendiri. Teka-tekinya sendiri memang sudah diplot secara rapih, tetapi karena kalau dikatakan film ini ada mencatat ya di sisi itunya sih cacatnya, karena beberapa pengembangan cerita, berapa cerita ya, pengembangan cerita dan beberapa gaya film Amerika yang sedikit menyeleneh, yang sedikit menyindir atau sedikit berbeda dibanding kedua hal-hal yang di dunia nyata ya cukup ya udahlah, yang kita harus menikmati film itu. Jadi film ini sih kalau bagiku adalah film yang ditontonnya bagi orang yang sangat menggemari cerita detektif. Mungkin bukan para orang yang suka dengan cerita-cerita yang lebih banyak berdarah-darah yang tidak akan terlalu suka, atau seorang yang suka membutuhkan gaya berpikir, gaya tebak yang berliku-liku, mungkin ini ditangkap di tingkatan medium, tetapi sangat bisa dinikmati karena ya menurutku teka-tekinya sih sangat familiar dengan judulnya Glass Onion misalnya, ceritanya berlapis-lapis, lapis ya, bisa masuklah misalnya, karena layer-layer ceritanya mempunyai keunikan sendiri dalam teka-tekinya, jadi ya menarik untuk ditonton. Mungkin sekian dari saya. Jika Anda suka silakan like video ini, subscribe channel ini untuk meningkatkan channel ini. Jika ada kritikan silakan tulis di komentar. Jika ada saran tulis di komentar. Jika mau berinvestasi dan saya sangat berharap ada investasi, silakan klik link Saweria di deskripsi. Selebihnya terima kasih dan selamat malam.